Oke, teman-teman Mojokerto TV semuanya ya. Kali ini kita sudah ada di Candi Lemah Dhuwur Pamotan Sidoarjo ya, teman-teman. Jadi kita akan masuk dulu ya. Rayu. Candi Lemah Dhuwur ini berada tepat di tengah-tengah area persawahan warga yang dikelilingi sawah yang hijau royo-royo seperti ini, teman-teman. Nah, Candi Lemah Dhuwur ini kondisinya sekarang sangat memprihatinkan ya. Kita bisa lihat kondisi sekarang. Dan ini teman-teman ya, sepertinya candi ini ada 4 pintu masuk untuk naik ke atas ya. Dan kita lihat batu batanya teman-teman, dan ini diduga dan diyakini sampai sekarang candi ini adalah peninggalan era Majapahit. Bisa juga ada literasi yang mengatakan candi ini adalah dibangun sebelum era Majapahit dan diteruskan di masa Majapahit ya, seperti ini. Nah, memang teka-teki dari pusat ibu kota kerajaan Majapahit sampai sekarang itu menjadi perdebatan. Apakah pusat kerajaan Majapahit itu berpindah-pindah dari satu tempat Sidoarjo terus ke Tarik ya, dan kemudian diteruskan lagi ke Trowulan seperti itu. Dan nanti kita juga akan berbincang-bincang pada juru pelihara yang bertugas untuk menjaga atau membersihkan tempat ini ya, teman-teman. Mojokerto TV akan selalu mengawal saudara-saudara kita yang memang sangat mencintai peninggalan leluhur, peninggalan era sebelum Majapahit sampai Majapahit yang terus melestarikan ya. Karena apa? Bagaimanapun bentuknya, inilah sejarah yang harus diketahui oleh anak cucu kita kelak. Ya, mungkin Candi Lemah Dhuwur ini memang tergolong candi kecil ya. Jadi tidak diprioritaskan untuk pembangunan pembangunan ulang ya. Jadi mungkin tahap-tahapan ya. Dan dari Candi Pamotan kita sudah melihat Candi Pamotan sendiri ya, yang di sebelahnya itu namanya Candi Kramat atau Candi Pamotan 2, itu juga sangat memprihatinkan ya. Karena memang mungkin pemerintah itu lagi menyiapkan dana-dana untuk candi-candi yang terbilang besar teman-teman ya, untuk direkonstruksi ulang dulu, habis gitu candi-candi yang kecil seperti ini. Di sini ya teman-teman, kita bisa masuk ya. Kelihatannya di sebelah sini pintu masuknya itu agak kelihatan teman-teman ya. Tapi kita harus selalu berhati-hati. Rayu mbak, rayu. Sewu. Butuh menyambangi. Rayu mbak. Nah, seperti ini kita akan naik, dan ini harus ekstra hati-hati teman-teman ya. Dan di sini tumbukan bata seperti ini. Di bawah sangat merinding sekali teman-teman ya, sangat merinding sekali. Dan kita harus selalu hati-hati, jangan sampai kita menyentuh sesuatu atau memindahkan sesuatu ya teman-teman. Nah, seperti ini sebetulnya keunikan dari Candi Lemah Dhuwur ini terbilang sangat unik dan memang sangat mistis ya.
Kalau kita ke sini sore aja sendiri, itu mungkin kita sudah merinding teman-teman. Nah seperti ini. Batu batanya, coba teman-teman lihat, sangat besar sekali. Dan tebal. Wow. Candi ini fungsinya untuk apa ya dulu ya? Dan ini sangat miring dan sebentar lagi ini bisa roboh. Aduh. Sangat disayangkan ya. Nah, pemandangan yang kita lihat, yang bisa kita lihat. Seperti ini. Dan memang di bawah atau di lantainya itu ada jalur-jalur seperti ini, dan kita tidak paham maksudnya apa ya. Di tengah-tengah kita jumpai di situ ada batu umpak. Oke, kita akan turun jauh. Kita coba ya melihat struktur yang masih utuh teman-teman ya. Seperti ini. Oke. Sangat disayangkan ya teman-teman. Dan kelihatannya ini lantainya ya yang mungkin masih kelihatan. Dan kenapa dinamakan Lemah Dhuwur teman-teman? Karena memang ternyata dulu ini diuruk, dan diuruk di masa Belanda. Ya tentunya alasan-alasan kenapa diuruk itu banyak sekali versi. Ada yang memang untuk menutup agar supaya tidak tambah hilang atau tambah hancur. Ada juga yang mengatakan untuk pengalian kepercayaan ya agama. Jadi seperti itu ya, kita sebagai penerus, kita sebagai anak cucu harus bijaksana dan jangan merasa benar, dan jangan merasa salah atau disalahkan atau dikalahkan ya. Memang kehidupan itu ada yang menang, ada yang kalah, dan harus ada berganti masa demi masa, dan itu harus kita sadari tanpa kita harus saling menyalahkan di zaman sekarang. Yang terpenting bagaimana tempat ini atau candi ini bisa terselamatkan dan bisa dinikmati oleh anak cucu kita kelak ya, agar sejarah Indonesia, sejarah Nusantara, sejarah leluhur kita itu terus bisa dinikmati sepanjang masa. Karena inilah tonggak dari kekuatan sebuah negara ya, ketika budaya atau sejarahnya itu kuat. Ya ini kelihatan sekali ya teman-teman. Ini tatanan bata merah kuno yang masih utuh dan sangat besar. Seperti di Lemah Dhuwur ini dan di Candi Pamotan itu batu bata merahnya itu sangat besar-besar dan sangat tebal teman-teman ya. Apakah ini benar-benar di era Majapahit atau sebelum Majapahit dan dilestarikan di era Majapahit ya, kita juga belum paham ya. Dan ini juga kelihatannya pintu masuk seperti ini kita lihat, dan ini tatanan yang kelihatan masih utuh ya. Dan ini ada coakan-coakan seperti ini, ada manisan seperti ini ya. Semoga saja dengan kita itu selalu memviralkan atau membagikan situs-situs yang sudah hancur seperti ini, akhirnya bisa diperhatikan dan bisa diprioritaskan skala
nasional ya, agar diturunkan dana atau biaya untuk merehab atau mengkonstruksi ulang tempat yang bersejarah ini. Oke. Dan coba kita akan bertanya kepada Mas Sinten, Mas Didik ya. Iya, tadi saya ke Bapak Sinten. Ya, disuruh mencari jenengan. Terus saya dari Mojokerto TV, Pak. Terima kasih sekali sudah menjaga dan membersihkan tempat ini, Pak. Pak Didi ini penerus ya? Iya. Enggak. Pertama. Oh, pertama. Oh, iya. Gini, Pak. Saya dari Mojokerto TV itu dengan segenap ketulusan hati saya mengucapkan terima kasih sekali sudah menjaga tempat ini, Pak. Dan semoga tempat ini nanti kami akan membawa ke BPK agar diprioritaskan untuk rekonstruksi atau minimal untuk di pemugaran. Sebelum pemugaran mungkin ini ada ekskavasi, Pak. Perlu ekskavasi karena ini belum ada bentuknya, Pak. Ini ceritanya seperti apa? Ini dari Kerajaan Majapahit atau sebelum Majapahit, Pak? Kerajaan Majapahit ya. Oh iya. Ya, yang kami herankan itu batu bata merahnya, Pak. Itu sangat besar, tebal. Beda dengan yang ada di Trawulan, itu mayoritas kecil, tipis, maksudnya tipis tapi lebar, besar ya. Ini tiga macam ya. Berarti bisa juga seperti ini kalau analisa dari admin Mojokerto TV itu melihatnya ini mungkin dibangun sebelum Majapahit dan diteruskan, Pak. Dilestarikan oleh Majapahit seperti itu. Oke, sangat baik. Di sini rame nggak, Pak, untuk kunjungan? Ada juga, tapi nggak banyak. Karena memang mungkin aksesnya, terus lagi parkirnya, Pak. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Nanti kami akan mencatat kenapa ini agak sepi kan, karena memang akses yang saya tinjau langsung hanya sebatas mobil masuk, Pak ya? Enggak bisa. Oh, enggak bisa. Nah, itulah. Jadi hanya sebatas sepeda motor dan itu pun parkirnya di jalan. Semoga ini diperhatikan dan akan kami bawa ke kantor ya. Oke, seperti itu Mojokerto TV atas laporannya dari Lemah Dhuwur Porong Sidoarjo. Rahayu.